Orang Indonesia biasanya memandang sesuatu dari segi yang kurang kredibel. Biasanya orang Indonesia melihat sesuatu atau melihat sesuatu yang terjadi sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Seperti halnya dalam hal ini adalah tentang lagu. Tentunya kita tahu bahwa salah satu lagu yang sangat populer di kalangan orang Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah lagu tentang tengah malam. Lagu tersebut berjudul Lengsir Wengi. Sebagian kalangan orang Indonesia, khususnya di tanah Jawa, sangat mempercayai bahwa lagu Lengser Wengi ini berkaitan dengan roh-roh halus atau lagu yang bisa memanggil dan mendatangkan makhluk gaib atau makhluk astral. Ketika lagu Lengser Wengi dimainkan atau dinyanyikan, akan dipercaya akan mendatangkan sebuah makhluk atau sesosok makhluk, maksud saya, yang tidak kasat mata. Dan ini berangsur-angsur terjadi dari generasi ke generasi. Cara berpikir orang Indonesia berbeda dengan orang Barat. Kalau orang Barat, cara berpikirnya adalah berdasarkan bukti dan berdasarkan eh, penelitian yang empiris. Orang Barat tidak akan percaya jika tidak bisa dibuktikan dan tidak ada penelitian yang konkret terkait dengan masalah yang dihadapi atau masalah atau problematika yang sedang terjadi. Berbeda dengan orang Timur. Orang Timur khususnya orang Indonesia melihat atau eh, memandang sesuatu yang terjadi atau fenomena yang terjadi seolah-olah fenomena tersebut memang sudah ada dan ada campur tangan makhluk halus di situ. Nah, dalam pembahasan kali ini, mari kita sejenak melihat dan meng-cross-check apakah sesungguhnya dan bagaimana sebenarnya lagu Lengser Wengi ini. Siapa yang menciptakan dan sebenarnya apa tujuan dari lagu Lengser Wengi ini. Masyarakat Jawa khususnya, masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sering mengkaitkan lagu ini dengan lagu yang penuh dengan misteri. Padahal sesungguhnya lagu ini diciptakan oleh salah satu sunan yang ada di Pulau Jawa. Tepatnya adalah beliau bernama Raden Said atau Sunan Kalijogo. Sebenarnya lagu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang kita ungkapkan selama ini. Lagu ini sebenarnya hanya bertujuan untuk memanggil atau untuk membuat motivasi kita agar melakukan ibadah tengah malam. Lagu ini berjudul Lengser Wengi yang dikaji artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menjelang tengah malam. Artinya Sunan Kalijogo ini mengindikasikan bahwasanya kita harus menyambut sepertiga malam. Karena di sepertiga malam suasananya sangat sepi. Suasananya sangat mendukung untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Dan pada sepertiga malam biasanya doa-doa akan cepat dikabulkan. Karena pada waktu tengah malam, dimensi-dimensi yang ada di dunia ini sangat sepi. Pikiran-pikiran manusia biasanya berada di titik nol. Dan pada waktu tengah malam juga biasanya konsentrasi manusia akan cepat terpusat. Dan inilah tujuan mengapa Sunan Kalijogo menciptakan lagu yang berjudul Lengser Wengi atau menjelang tengah malam. Kita tahu sendiri bahwasanya Sunan Kalijogo ini bukan hanya sebagai sunan atau penyebar agama Islam. Selain itu beliau juga adalah keturunan darah biru dan sangat menyukai tentang budaya. Termasuk pada waktu itu adalah budaya wayang. Karena beliau berdakwah bukan hanya menggunakan hadis-hadis atau ayat suci Al-Quran. Beliau berdakwah pada waktu itu menggunakan budaya-budaya Jawa yang beliau kemas dalam sebuah dakwah yang sangat indah. Seperti gamelan, wayang kulit, termasuk juga adalah lagu Lengser Wengi. Nah, mari kita lihat petikan
lagu Lengser Wengi ini dan berikut terjemahnya. Ini dia. Baik, jika kita perhatikan dari lirik lagu yang sudah kita sama-sama lihat, tidak ada sama sekali hubungannya lagu Lengser Wengi dengan yang selama ini kita ilustrasikan. Bahwasanya lagu Lengser Wengi ini sangat berkaitan dengan roh-roh halus. Lagu Lengser Wengi kalau dinyanyikan atau di setel di tempat sepi akan mendatangkan makhluk-makhluk gaib. Ini tidak benar. Entah dari mana ini berasal, entah dari mana lagu Lengser Wengi ini diciptakan atau dinyanyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal lagu Lengser Wengi ini sebenarnya lagu yang sangat bagus, lagu yang memotivasi agar hambanya bermunajat kepada Sang Pencipta. Mungkin karena lagu Lengser Wengi ini memakai tempo yang sangat sangat pelan, sehingga dikaitkan dengan lagu-lagu yang bernuansa mistis seperti lagu Nina Bobo dan lain sebagainya. Memang kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Orang Indonesia biasanya didukung oleh media-media yang dalam hal ini adalah film-film horor. Terlebih ada salah satu film horor yang sangat-sangat menyeramkan dan menggunakan lagu Lengser Wengi ini. Tentunya ini sangat kontradiktif dengan lagu yang sebenarnya. Padahal lagu Lengser Wengi ini adalah lagu yang bertujuan untuk meningkatkan gairah kita kepada Sang Pencipta, kepada yang mencintai kita sepenuhnya, untuk bangun tengah malam, untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Bukan lagu yang seolah-olah memanggil arwah. Kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat beragam, khususnya di Jawa. Di Jawa itu terkenal dengan mistis-mistis yang sangat banyak. Mitos-mitos yang berkembang di Pulau Jawa khususnya ini sangat banyak dan beragam. Tidak berdasar ya, tidak berdasar. Berbeda dengan orang barat kebanyakan. Mereka berpikir pakai logika, tapi kalau kita berdasarkan apa kata orang. Kan begitu pemikiran kita itu. Padahal dalam Islam memang tidak ada yang seperti itu, penampakan-penampakan yang sebenarnya itu adalah refleksi dari pikiran yang memang sudah di-mindset sedari kecil dari orang-orang tua kita terdahulu. Bahwasanya kalau kita melihat hantu seolah-olah hantu itu begini. Kalau kita melihat pocong, pocong itu seperti ini. Kalau kita melihat sundel bolong seperti ini dan seterusnya. Padahal ini tidak mendasar. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ini hanyalah ciptaan dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya tidak tahu ya, apakah untuk menakut-nakuti, apakah untuk membuat kita jera atau semacamnya. Tapi yang jelas, yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Ada sesuatu yang dikaitkan dengan mitos dan mereka menciptakan sendiri, tapi mereka pada akhirnya takut sendiri. Ini kan aneh, lucu. Mereka membuat mitos sendiri, mereka yang takut sendiri. Mereka yang menciptakan film horor sendiri, mereka yang takut sendiri. Mereka yang menciptakan ilustrasi makhluk yang seperti itu, mereka juga sendiri yang takut. Ini yang lucu. Nah, maka dari itu mari kita kembali lagi kepada lagu Lengser Wengi ini. Jangan disalahgunakan. Lagu Lengser Wengi sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali dengan mitos atau bahkan penampakan-penampakan roh-roh halus. Jika itu memang benar-benar terjadi, bukan lagunya yang mengundang roh halus, tetapi pikiran Anda pada waktu itu yang sudah di-mindset dari dulu yang bisa mengakibatkan Anda berhalusinasi sehingga Anda melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan. Karena semuanya sudah termindset di pikiran Anda, sudah tertanam di pikiran Anda, dan sudah ada sejak Anda masa kanak-kanak hingga dewasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan berhalusinasi sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadap makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu. Nonton film horor, Anda takut. Nonton film penampakan, Anda takut. Padahal semua itu settingan. Lantas bagaimana dengan penampakan yang ada di dunia nyata?
Lantas bagaimana dengan tempat yang angker? Nah, pertanyaannya, apakah pikiran Anda yang angker atau tempatnya yang angker? Nah, jika kita mindsetnya diubah, perspektif kita diubah terhadap melihat sesuatu, semuanya tidak akan terjadi. Lantas di dunia barat tuh bagaimana? Ada juga kan penampakan di sana. Lah iya, orang barat kan beda dengan kita. Memang mereka yang percaya akan terjadi juga. Berarti penampakan-penampakan yang ada di dunia barat itu adalah juga settingan, bisa jadi settingan untuk mendulang rating misalnya, untuk terkenal misalnya, dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada viral di YouTube ya tentang babi ngepet yang terjadi di salah satu kota di Indonesia. Ternyata setelah ditusuri, babi ngepet di kanal YouTube tersebut itu tidak ada. Ternyata hanyalah untuk viral belaka. Ternyata itu hanya babi biasa yang dibeli oleh orang, kemudian diviralkan, sengaja disetting, dan sengaja dibuat babi ngepet agar menjadi viral. Tetapi anehnya banyak masyarakat yang percaya pada waktu itu. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita. Nah, jadi sekali lagi tidak ada hubungannya lagu Lengser Wengi dengan lagu-lagu pemanggil roh halus, dengan lagu-lagu pemanggil setan, atau bahkan film-film yang berhubungan dengan dunia-dunia yang berhubungan dengan makhluk gaib itu. Tidak ada. Lagu Lengser Wengi pada dasarnya diciptakan untuk orang bermunajat, bangun tengah malam, menuju tengah malam, bersiap-siap untuk berdialog dan berbicara dengan sang penciptanya. Inilah yang dimaksud atau yang terbesit di dalam lagu Lengser Wengi ini yang diciptakan oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Jadi, apakah sekarang pemikiran Anda terhadap hal-hal gaib itu bisa diubah atau bahkan tidak bisa diubah? Memang pada dasarnya hal gaib itu ada. Fisika dan metafisika sebenarnya saling berdampingan. Pada dasarnya, metafisika itu adalah misteri yang wajib dipecahkan. Metafisika itu adalah menjawab misteri, bukan mencari misteri. Hal-hal gaib itu memang ada di sekitar kita. Dan jika kita menelitinya, kita bisa menjelaskan secara saintifik, ini sebenarnya tidak ada masalah. Namun hanya waktu saja yang belum terbukti. Hanya masalah waktu saja. Kita harus berpikir dulu sejauh mana otak kita, sejauh mana pemikiran kita, sejauh mana persepsi kita, baru setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi ini adalah metafisika. Ini memang benar-benar hal gaib yang seharusnya tidak dihubung-hubungkan dengan sesuatu atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Maka dari itu mari kita ubah persepsi kita, ubah perspektif kita, ubah mindset kita, cara pandang kita terhadap sesuatu yang belum pasti. Semuanya bisa dijawab, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya ada. Tentunya hanya tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.